Nepal itu bisa menggerakkan, menjatuhkan. Kita belum seberapa dibanding Nepal. Nepal anggota DPR-nya dikejar sampai sungai, menterinya ditelanjangi. Kita masih belum seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Sampurasun untuk semua warga Jawa Barat dimanapun berada, dan untuk semua warga plus 62 dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan bahagia, amin ya rabbal alamin. Apa yang terjadi di Nepal, di mana para anggota DPR dan para menterinya harus ditelanjangi oleh rakyatnya, mendapatkan sorotan dari Kang Deddy Mulyadi. Ada apa di balik itu semua? Menanggapi apa yang terjadi di Nepal, lalu apa yang harus kita lakukan agar apa yang terjadi di Nepal itu tidak terjadi di Indonesia? Nah, kita simak ke videonya, silahkan. Nepal itu bisa menggerakkan, menjatuhkan. Kita belum seberapa dibanding Nepal. Nepal anggota DPR-nya dikejar sampai sungai, menterinya ditelanjangi. Kita masih belum seperti itu, masih Betul. terjaga, masih teramankan. Tetapi itu adalah alarm sosial bagi Alarm kita. sosial Mari bagi kita kita. rubah gaya kepemimpinan kita. Setuju. Mari kita rubah gaya anggaran kita. Setuju. Daripada anak-anak kelas menengah miskin kemudian menjadi sebuah gerakan sosial yang nanti memberontak pada negara. Sejak Betul. sekarang anggarannya segera alokasikan bagi mereka. Rubah perilaku mereka menjadi kelas menengah yang Setuju. profesional ke depan. Betul. Maka penting dibangun sekolah manajer, maka penting dibangun sekolah rakyat, maka penting dibangun sekolah taruna Nusantara. Betul. Penting agar apa? Agar orang-orang miskin bisa duduk di tempat-tempat yang terhormat dan setara. Betul, sangat setuju sekali. Merubah gaya kepemimpinan dan merubah gaya anggaran. Mudah-mudahan apa yang terjadi di Nepal ini tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Mau lihat video ini? Chaos banget dan rame Wow, banget. Rakyat luar Nepal pada biasa. demo sampai manjat-manjat. Bahkan gedung parlemennya sampai dibakar kayak Wow. gini nih. Hancur semua. Gedung DPR Kenapa pun bisa begini? dibakar. Jadi awalnya Gen Z Nepal itu pada nge-spill kalau pejabat Nepal suka flexing kemewahan. Pejabatnya pada jalan-jalan Parah ke luar negeri. Anak pejabat pada pamer harta. Padahal ini semua hasil korupsi. Pas ini semua viral, sosmed di-banned di sana. Dari WhatsApp, Instagram, YouTube, pokoknya sosmed pada diblokir dah. Makin emosi tuh warga Nepal. Berasa dibungkam. Langsung demo gede banget. Pada pakai bendera One Piece kayak gini nih. Mereka bilang nggak mau ada korupsi, nggak mau ada nepotisme dan sebagainya. Banyak yang bilang kalau aksi mereka ini terinspirasi dari demo di Indonesia. Wow. Semua bisa membaca di postingan-postingan ini. Masalahnya polisi Nepal ini gila banget. Orang demo pada ditembakin. Sampai 19 orang korban yang meninggalkan dunia. Warga Nepal tahu begini makin panas. Langsung gedung parlemen dibakarin dan rumah penjabat juga kena sampai angus semua. Endingnya perdana menterinya mundur, presiden Nepal juga mundur. Benar-benar diingetin kalau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kita baca, Kekuasaan Perdana Menteri tertinggi Nepal ada mundurkan di diri tangan usai demo yang rakyat. berujung ricuh. Presiden Betul. Nepal mundur susul PM. Sekarang Nepal tanpa pemimpin. Kalau dibilang sama persis kayak Indonesia ya enggak. Memang ada kemiripan, tapi secara teknis dan fakta yang terjadi di Indonesia enggak se ekstrim Nepal. Sangat mengerikan ya. Jangan sampai ini terjadi di negara Indonesia ya. Tentunya kita berharap ya negara kita ini damai, tentram, dan semua warganya itu, semua rakyatnya itu bahagia. Negara Nepal rusuh. Rusuh karena faktor kemiskinan, pengangguran, kelaparan. Pengangguran, kemiskinan, kelaparan. Kalau orang sudah kelaparan, apapun akan dilakukan. Wow, mengerikan. Maka saran saya kepada Bapak Presiden Prabowo dan seluruh kabinet, saya sudah 43 tahun sebagai pengacara dari berbagai pengusaha. Saya sudah 43 tahun sebagai pengacara dari ratusan pengusaha dalam dan luar negeri. Kesimpulan saya, walaupun saya bukan ahli ekonomi, Ya. inti utama adalah buka lapangan kerja seluas-luasnya. Lapangan kerja seluas-luasnya. Caranya gimana? Setuju. Permudah izin, Permudah permudah izin. izin berusaha, terutama investor. Setuju. Bila perlu hak atas tanah, hak guna usaha atas tanah, hak guna bangunan dibikin hampir 100 tahun seperti di Cina, ya. Kemudian juga PMA tidak perlu harus ada partner lokal, Betul. ya kan kita butuh
modalnya itu masuk ke Indonesia dan lapangan kerja dibuka. Dan agar Bapak Presiden wajibkan seluruh pemerintah, baik pusat maupun daerah, setiap perizinan harus selesai kurang dari 1 bulan. Karena sumber KKN-nya itu adalah di sana. Jadi faktor pengangguran, faktor kemiskinan, faktor kelaparan itu sangat penting untuk diperhatikan. Karena seseorang ketika dia lapar, ketika dia miskin, ketika dia nganggur, dia bisa melakukan apapun. Aduh, seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi warga yang miskin di negara Indonesia. Tidak ada lagi warga yang nganggur di Indonesia. Tidak ada lagi warga yang kelaparan di Indonesia. Amin. Inilah salah satu rahasia mengapa harta Kang Deddy seolah tak pernah habis. Karena hampir setiap hari ia selalu bersedekah, mulai dari membantu warga dengan uang hingga membagikan apel dan air mineral untuk para pengunjung Lembur Pakuan. Coba absen dulu nih siapa yang pernah berkunjung ke Lembur Pakuan, tempatnya Kang Deddy Mulyadi. Yang pernah berkunjung ke Lembur Pakuan silahkan komentar di kolom komentar. Momen hangat itu terekam jelas saat anak-anak dengan ekspresi polos mendekati mobil Kang Deddy. Lalu dengan penuh semangat mereka meminta dibelikan bola. Kang Deddy pun menanggapinya dengan hangat dan memberikan uang untuk membeli bola. Jangan sampai tidak ada tempat bermain untuk anak-anak ya. Ini karena ini penting sekali. Lapangan bola ini penting untuk mereka bermain seperti itu ya. Dan ini perlu diperhatikan ya. Saya akan mengundang wali kota, Ya. sekda, kepala bapeda, Ya. kepala bapenda. Saya akan baca anggaran kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, seluruh Jawa Barat, satu digit. Dan saya akan masukin ke media sosial saya biar rakyatnya tahu. Setuju. Mantap. Biar rakyatnya tahu. Biarkan ini transparansi. Kalau ingin transparansi, publik harus tahu detil Publik isi anggaran harus kita. tahu. Jangan ragu lagi kasih tahu. Kenapa? Kalau publik sudah diberitahu detil anggaran kita, ingat, kita akan mendapat impact yang kedua, Betul. kepercayaan publik. Betul. Kalau kepercayaan publik sudah tinggi, Anda terus bekerja untuk publik, Anda dihujat siapapun, digempur oleh buzzer manapun, ada yang bela rakyat, bukan bahan baca, bukan influencer. Kenapa? Rakyat tahu bahwa kita bekerja untuk mereka. Ya. Tapi kalau kitanya tidak terbuka, tinggal di rumah gelap, orang nggak akan percaya. Nanti rakyat bayar pajak pun susah. Kenapa pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat hari ini terus meningkat? Karena saya memperlihatkan bahwa ini duit pajak, ini untuk jalan, ini untuk PJU, ini untuk drainase, ini untuk taman di pinggir jalan. Setiap hari saya tayangkan pembangunannya, berapa nilainya, siap kontraktor mana yang mengerjakan, kemudian lamanya berapa, kemudian yang bekerja berapa orang. Terus saya jelaskan dan orang boleh koring. Silahkan cek ketebalannya bener nggak, lakukan semua. Kalau sudah dipercaya, kemanapun pergi, maka orang tidak akan mengkhawatirkan kita. Betul ya, nggak perlu ragu-ragu untuk mempublikkan seluruh anggaran seperti itu ya. Agar apa? Agar mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Kalau rakyat sudah percaya, Aing mimpin Jawa Barat menang, aya pejabat rapat setanting di hotel. setuju. Bener tuh? Nah, Aing teh sering cicingin udahar keur ngarariung we rapat. Nyaratu pejabat teh. Aisyah, ini lagi apa? Lagi pembahasan penanganan gizi buruk. penanganan gigi buruk. Aisyah anu gizi burukna karuru Aisyah nyatu di dieu wae. Bener tuh? Siapa geus boga gaji, apan siapa geus boga tunjangan nyatu ge gratis di hotel tinu anggaran gizi buruk. Aisyah standar daharna teh 300.000. Eta pejabatnya nyatu 300.000 seminar gizi buruk. Eta nu gizi buruk na kieu. Nah lieur. Bener tuh? Iya, we beteng geus lempet. Kunaon eta teh mungkin kuru wae ngantosan anggaran turun. Kunaon seminar heula sareng pembahasan. Aisyah modar manten narasi. Modar manten. Cukup ku rapat eta gizi buruk henteu sia studi banding. Cukup, bener. Studi banding. Dibanding. Ieu teh studi banding kajogna naon penanganan gizi buruk. Ka Surabaya penanganan gizi buruk naon urusanana iro engke mah lain kitu. Aya kuno kuru ibu-ibu cukup datang ke bidan ngaluarkeun resep
Iya kudu meser susu sakieu, iya kudu kadar proteina sakieu, kalorina sakieu, nyandakna di toko ieu, engke nu mayarna nagara. Kumaha ngaturna urang atur mekanisme. Mantap, seperti itu ya. Jadi kebanyakan rapat, kebanyakan studi banding. Jadi akhirnya ya tentunya kita berharap ya tidak ada rakyat yang memiliki gizi buruk begitu ya. Kalau rakyatnya tidak memiliki gizi buruk, maka mungkin nanti tidak akan ada lagi rapat untuk mengatasi gizi buruk, tidak akan ada lagi studi banding gitu. Seperti itu ya. Aduh. Apa yang terjadi di Nepal ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua, tidak hanya untuk para pejabatnya, namun kita sebagai rakyat pun harus mengambil pelajaran seperti itu ya. Jangan sampai apa yang terjadi di Nepal itu terjadi juga di Indonesia. Dan juga untuk semua para pejabat, segera merubah gaya kepemimpinan, segera merubah gaya anggaran, sehingga setiap kepemimpinan, setiap anggaran itu lebih berpihak untuk kepentingan rakyatnya, seperti yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan siang ini. Mudah-mudahan semua sahabat mata netizen plus 62 dalam keadaan bahagia. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.